Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang revolusi Prancis. Ganti. Nah, anggota kelompok itu ada Dava Nuriski, Desnaldi, El Abianca, Erlangga Pratama, dan Muhammad Panji. Latar belakang. Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilaksanakannya perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Pelopor utamanya pelopor utamanya revolusi Prancis adalah kaum demokrat yang menginginkan penghapusan sistem monarki di Prancis. Mereka mau wakil rakyat jelata yang mengalami penderitaan hebat di bawah monarki dengan semboyan terkenalnya Liberté, Égalité, Fraternité, atau yang bisa dibilang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Revolusi Prancis menginspirasi gerakan pembebasan dari monarki di banyak wilayah lain di Eropa. Faktor umum. Revolusi Prancis merupakan puncak dari ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap sistem dan praktik monarki absolut di Prancis. Gambaran dari absolutisme di Prancis tergambar pada ungkapan "Elit catch moi" yang berarti negara adalah saya. Contoh pemerintah abot di wilayah X adalah sebagai berikut. 1. Berjalan tanpa undang-undang konstitusi. 2. Pemerintah berjalan tanpa adanya pengawasan dan parlemen. 3. Louis Pence bergerak Raja Matahari atau Leader Divine. Yang B. Faktor khusus. Pada Louis naik tahta, Prancis sedang mengalami krisis ekonomi yang hebat. Banyak kasus kelaparan dan gizi buruk di seluruh negara. Penyebabnya adalah gagal panen selama beberapa tahun dan wabah penyakit yang menimpa ternak-ternak petani. Hal ini membuat harga-harga barang kebutuhan pokok naik tinggi. Lemahnya kepemimpinan Raja Louis. Kepemimpinan Louis yang cenderung merangkul kaum bangsawan yang klerus yang mendominasi parlemen gagal mengatasi krisis ekonomi dan keuangan secara efektif. Gaya hidup istana yang gemerlap dan mewah. Krisis ekonomi yang diamini rakyat tidak membuat pihak istana berpikir kritis. Gaya hidup mewah dan hedonis istana menjadi sorotan yang tercermin dalam diri Mensuri Mayer Antonin. Kebiasaan yang menghambur-hamburkan uang negara membuat ia dijuluki Madame Deficit yang secara harfiah berarti Ratu Defisit. Pengaruh Revolusi Amerika. Revolusi Prancis banyak dipengaruhi oleh Revolusi Amerika. Dalam Revolusi Amerika, pasukan Prancis membantu rakyat Amerika untuk melawan Inggris. Uniknya, Revolusi Amerika dilihat gagasan abad pencerahan yang sebagai pemikirannya justru berasal dari Prancis seperti Montesquieu, Voltaire, dan Lescure. 2. Jalannya revolusi. Pada 5 Mei 1789, Etats Generaux yang merupakan lembaga perwakilan bagi semua golongan melaksanakan sidang di Versailles. Jalannya sidang tersebut diwarnai silang pendapat antara anggota dan gagal menghasilkan resolusi. Pokok kericuan adalah adanya ketidaksepakatan tentang hak suara dalam pengembalian sebuah keputusan golongan memiliki satu suara. Usul tersebut kemudian ditentang oleh golongan rakyat. Golongan rakyat biasa kemudian aktif melakukan propaganda, menyelenggarakan diskusi, serta menyebarkan berbagai pamflet yang mempromosikan kepentingan golongan rakyat. Sieyès menegaskan bahwa bangsa Prancis itu adalah golongan ketiga itu sendiri. Ia juga mencapai golongan-golongan yang memiliki hak-hak istimewa sebagai parasit bangsa. Pada 28 Mei 1789, Sieyès mengumpulkan golongan ketiga dan membentuk komunis, semacam majelis perwakilan rendah.
Pada 17 Juni 1789 bertempat di Salades Etats Komunes menyatakan diri sebagai Majelis Nasional. Bagi Louis 561, keberadaan majelis yang dibentuk tanpa persetujuan serta mengancam wibawa dan kekuasaannya sama saja artinya dengan melawan dirinya secara langsung. Oleh karena itu, dia memerintahkan penutupan rapat Akbar Salades Etats. Pada 20 Juni 1789, mereka mengucapkan sumpah lapangan tenis. Isi sumpah tersebut menyatakan bahwa mereka tidak akan berpisah hingga menghasilkan sebuah konstitusi untuk Prancis, sebuah konstitusi yang mencerminkan aspirasi rakyat. Berbagai gerakan yang dilakukan oleh rakyat memaksa Louis melakukan kompromi. Pada 9 Juli 1789, Majelis Nasional mengganti namanya menjadi Majelis Konstituante Nasional yang bertugas menyusun konstitusi. Keadaan tersebut semakin melemahkan wibawa raja dan isu kudeta militer menyebar luas. Oleh karena itu, militer mulai tersebar dalam jumlah besar ke sekitar Paris dan Versailles. Sementara itu, pertemuan Majelis Konstituante Nasional pada bulan Juli terus berlangsung untuk mencegah raja membatalkan rapat Majelis Konstituante. Para peserta memutuskan untuk menggelar sesi pertemuan tanpa henti. Dengan demikian, tidak ada celah bagi raja untuk melakukan pembubaran. Tapi raja tetap mengirim pasukan untuk membubarkan pertemuan tersebut. Kedatangan pasukan raja disambut dengan perlawanan rakyat pada 14 Juli 1789. Kekacauan, kerusuhan, dan penjarahan terjadi di mana-mana, dan pada hari yang sama pula rakyat menyerbu penjara Bastille, tempat gudang senjata. Setelah penjara Bastille jatuh pada 14 Juli 1789, Majelis Konstituante Nasional memproklamasikan diri sebagai pemerintah transisi. Gelombang revolusi kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh Prancis. Setelah lama menderita, para petani menjarah dan membakar rumah para penagih utang, tuan tanah, dan bangsawan dengan mengusung semboyan libertas. Pasca revolusi Prancis yang berlangsung dalam waktu 1 hari tersebut hanya mampu melumpuhkan monarki tetapi tidak meruntuhkannya, sebab di dalam majelis sendiri terdapat banyak fraksi, termasuk fraksi yang terang-terangan menolak revolusi, dan hasilnya ada fraksi yang tidak ingin membubarkan monarki tetapi menggantinya dengan monarki konstitusional. Tidak lama setelah itu tercapai kesepakatan antara remaja dan Louis XIV. Ada dua poin penting dari kesepakatan tersebut, yaitu sebagai berikut. Louis 16 tetap menjadi raja setelah mengucapkan sumpah setia terhadap konstitusi. Jika Louis melanggar sumpahnya sendiri, misalnya dengan memimpin pasukan untuk memerangi lawan-lawannya di dalam negeri ataupun mengizinkan orang lain untuk berperang atas namanya, maka raja dianggap mengundurkan diri dari tahta. A. Monarki konstitusional. Majelis Konstituante berhasil merumuskan konstitusi pada September 1791. Konstitusi 1791. Majelis Konstituante kemudian membubarkan diri dan mengganti namanya menjadi Majelis Legislatif. Majelis Legislatif mengadakan sidang pertama kali pada 1 Oktober 1791. Namun tidak beberapa lama muncul kekacauan baru. Pemicunya berasal dari kelompok garis keras dalam majelis yang disebut Pax Jacobin. Tokoh terkenal kelompok ini adalah Maximilien Robespierre. Di tengah situasi politik yang tidak menentu di dalam negeri, koalisi Prusia-Austria menyerang Prancis pada April 1792, yang kemudian dikenal sebagai Perang Revolusi Prancis.
Perang ini berakhir tahun 1797 dengan kemenangan Prancis. B. Republik. Serangan koalisi Austria-Prusia menempatkan Louis XIII dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia harus mempertahankan kekuasaan dari ancaman kaum revolusioner. Di sisi lain, mengizinkan koalisi menyerang Prancis membuat ia dituduh sebagai pengkhianat negara. Atas tuduhan pengkhianatan, pada 10 Agustus 1792, pasukan milisi yang dimotori kaum Jakobin menyerang istana Tuileries dan membunuh semua pasukan pengawal raja. Semua anggota keluarga raja ditahan dan sidang majelis legislatif memuruskan penangguhan monarki. Kurang dari sepertiga anggota majelis hadir dan sebagian besar yang hadir berasal dari kalangan Jakobin. Pada 21 September 1792, konversi secara resmi menghapus anarki dan mendeklarasikan bentuk pemerintahan republik kelak disebut Republik Prancis. Selanjutnya pada 17 Januari 1793, konversi Meitimuskan menghukum mati Louis XIII dengan dakwaan berkonspirasi melawan kebebasan publik dan keamanan. Semula dieksekusi dengan pisau guillotine pada 21 Januari 1793 di Place de la Révolution. Naiknya Napoleon Bonaparte, tewasnya Robespierre memberi angin bagi kaum Girondin. Mereka melakukan pembalasan terhadap orang-orang dari kelompok Jakobin. Tindakan pembalasan tersebut dikenal dengan nama teror putih atau White Terror. Akan tetapi, pemerintah mendapat gangguan dari sisa-sisa kaum Jakobin serta para pendukung monarki. Mereka sering terlibat dalam gerakan-gerakan kontra-revolusi yang kemudian memicu kerusuhan dan kekacauan. Gerakan-gerakan ini dapat ditumpas oleh seorang prajurit muda bernama Napoleon Bonaparte pada tahun 1769 sampai 1821. Dengan pencapaian tersebut, Napoleon Bonaparte kemudian menjadi tokoh baru dan cepat terkenal. Pada 9 November 1799, Napoleon melancarkan kudeta. Ia berhasil menggulingkan direktoir dan membentuk konsulat. Sejak itu, pemerintah Prancis menjadi pemerintah konsulat dari 1790 sampai 1802. Hal ini menandai awal dari kediktatoran Napoleon. Pada 1804, Napoleon memproklamasikan diri sebagai kaisar dari 1804 sampai 1814, sekaligus mengakhiri fase republik dari Revolusi Prancis. Pada tahun itu juga, Napoleon memberlakukan Undang-Undang Napoleon atau Napoleonic Code. Sebelumnya, Prancis tidak memiliki undang-undang sipil seperti ini. Pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan manusia. Yang pertama, mendorong negara lain untuk ikut melakukan revolusi. Yang kedua, menyatakan bahwa seluruh manusia itu setara dan tidak ada tingkatan yang memisahkannya sesuai semboyan Prancis, yaitu kebebasan, keadilan, dan persaudaraan antar sesama. Yang ketiga, sebagai tonggak awal berkembangnya paham liberalisme. Yang keempat, munculnya negara republik tanpa adanya feodalisme yang dilakukan oleh raja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.